Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Nuryadi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Edupreneurship yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi hari ini. Sebelum kami memulaikan presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Enia Clarita Burkarigan, selaku moderator pada presentasi hari ini, dan teman saya, Saya Muhammad Rafi Fajarisi, dan juga teman saya itu ada Dina Inas Afifah, Dara Minata, dan juga Sela Maulina. Silakan Mbak moderator untuk dilanjut. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang organisasi dan manajemen usaha. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita perhatikan presentasi dari kelompok 1. Saya serahkan kepada Rani Roga. Slide. Yang pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang atau hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak terdapat 2 jenis, yaitu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak 1 orang, misalnya perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan, misalnya perseorangan terbatas atau firma. Selanjutnya, ada bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Tiga wewenang staff adalah wewenang
Baik, mohon maaf terdapat apa namanya kesalahan jaringan di teman saya. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan tentang organisasi itu sendiri. Saya akan ulang sebentar. Pengertian organisasi itu adalah organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sarana organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan juga kesadaran nasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialis mereka masing-masing. Nah, organisasi ini biasanya dibentuk untuk mencapai tujuan melalui kinerja segenap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Di dalam organisasi ini terdapat jenis-jenis dan bentuk-bentuk organisasi. Nah, salah satu bentuknya itu ada dibagi menjadi dua. Yang bentuk yang pertama itu adalah bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Ini dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama organisasi yang mempunyai pimpinan puncak satu orang, itu biasanya berada di perusahaan perseorangan. Itu misalnya kalau seperti kita membangun laundry gitu, nanti kita menjadi pemilik satu gitu, pemilik puncaknya. Atau yang kedua yaitu adalah organisasi yang memiliki pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan. Nah, misalnya ini ada di PT atau perseorangan terbatas ataupun firma. Nah, bentuk yang kedua ini adalah bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Dibedakan menjadi tiga, yaitu wewenang lini, adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua adalah wewenang staf, itu adalah wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja efektif dalam mempunyai tujuan-tujuan perusahaan. Yang ketiga itu adalah wewenang fungsional, adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen lain. Lalu untuk bentuk struktur organisasi itu ada tiga. Yang pertama adalah organisasi garis atau lini. Nah, organisasi garis atau lini ini adalah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi garis atau lini ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dalam jumlah karyawan yang sedikit. Bentuk lini juga belum atau sedikit mendapatkan spesialis. Nah, berikut beberapa ciri yang terdapat dalam organisasi yang terbentuk dari garis atau lini, yaitu adalah yang pertama, jumlah karyawan itu relatif sedikit. Lalu yang kedua, struktur organisasi masih sederhana dan juga kecil. Yang ketiga, puncak pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Dan yang keempat itu adalah puncak pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala keputusan, kebijakan, dan tanggung jawab berada pada satu tangan. Yang kelima itu adalah hubungan antara atasan dan juga bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Yang keenam itu adalah pimpinan dengan karyawan biasanya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Yang ketujuh itu adalah masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada dalam unitnya. Dan yang terakhir adalah tingkat spesialis belum selalu tinggi, sehingga alat-alat yang diperlukan tidak beraneka ragam. Lalu di organisasi ini itu memiliki keuntungan juga. Keuntungan yang pertama adalah kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan. Yang kedua itu adalah koordinasi relatif mudah dilaksanakan. Yang ketiga itu adalah proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan cepat, tidak bertele-tele karena di puncak pimpinan itu hanya ada satu, jadi pengambilan keputusannya akan sangat mudah. Yang keempat itu adalah garis pimpinan tegas karena pimpinan langsung berhubungan dengan karyawan. Yang kelima adalah disiplin dan militansi kerja para karyawan pada umumnya tinggi. Yang keenam itu adalah rasa solidaritas para karyawan pada umumnya tinggi karena saling mengenal. Dan yang ketujuh adalah pengendalian secara ketat terhadap kegiatan para bawahan dapat dilaksanakan. Namun, di organisasi ini memiliki kelemahan juga. Kelemahan yang pertama adalah tujuan pribadi puncak pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. Karena pada puncak pimpinan itu hanya ada satu orang, maka biasanya susah untuk membedakan mana tujuan pribadi, mana tujuan organisasi. Yang kedua itu adalah ada kecenderungan
pemimpin untuk bertindak secara otoriter dan juga diktator. Yang ketiga adalah kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas karena wewenang untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan hanya ada pada pimpinan. Dan yang keempat, organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung pada satu orang, sehingga jika pimpinan tidak mampu atau berhalangan, seluruh organisasi terancam kehancuran. Lalu, untuk bagian organisasi atau lini itu ada di sini, yaitu direktur atau pimpinan berada di atas, membawahi manajer A dan juga manajer B. Lalu, untuk manajer A, manajer B ini nanti akan membawahi secara langsung para pekerja-pekerja yang ada di bawahnya. Selanjutnya, yang kedua adalah organisasi lini dan staff. Nah, ini akan dijelaskan kepada teman saya Dinah Inas Afifah. Silahkan. Bentuk struktur organisasi yang kedua adalah organisasi lini dan staf. Dalam organisasi ini, lini dan staf terdapat kesatuan komando terutama dalam pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi kepada unit di bawahnya dan berlangsung secara vertikal. Staf wewenang dalam kategori ini dibagi dua menjadi staf ahli dan staf pribadi yang mengenai suatu permasalahan. Yang kedua ada staf pelayanan yang memiliki tugas melaksanakan aktivitas yang terpisah dari pekerjaan ini. Yang ketiga ada staf pengendali yang melaksanakan kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung atas unit pada struktur organisasi. Yang keempat ada staf fungsional sendiri memiliki wewenang yang hanya berhubungan dengan fungsi-fungsi tertentu saja. Dan yang kedua ada staf pribadi. Staf pribadi dibagi menjadi dua, yaitu satu staf pembantu. Staf ini hanya terdiri dari beberapa orang saja yang memiliki tujuan utama memperluas kapasitas manajer lini untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Yang kedua ada staf umum, adalah golongan yang dikoordinasikan dan bertindak melalui atasan. Ciri umum untuk mengenal organisasi lini dan staf, yang pertama ada jumlah karyawan relatif banyak, yang kedua organisasinya besar dan bersifat kompleks, yang ketiga hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung, yang ketiga pimpinan dan karyawan semuanya tidak saling mengenal, yang kelima spesialisasinya dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Yang keenam, kesatuan perintah tetap dipertahankan, setiap atasan mempunyai bawahan-bawahan tertentu, dan setiap bawahannya hanya mempunyai seorang atasan langsung. Kelebihan organisasi lini dan staf, ada yang pertama, asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan, sebab pimpinan tetap berada pada satu tangan. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Yang ketiga, tipe organisasi lini dan staf fleksibel karena dapat ditetapkan pada organisasi besar atau kecil, pemerintah atau swasta. Yang keempat, asas the right man of the right place lebih mudah dilaksanakan. Yang kelima, pengambilan keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan pemikiran, saran-saran, dan usul dari staf. Yang keenam, koordinasi mudah dilakukan karena sudah ada pembidangan tugas yang jelas. Yang ketujuh, disiplin dan moral karyawan tinggi karena sesuai dengan spesialisasinya. Yang kedelapan, keuntungan dari spesialisasi dapat diperoleh. Yang kesembilan, bakat karyawan yang berbeda-beda dapat dikembangkan karena bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelemahan dari organisasi lini dan staf, yang pertama ada kelompok pelaksana sering bingung membedakan perintah dan bantuan nasihat. Yang kedua, solidaritas para karyawan kurang karena tidak saling mengenal.
Yang ketiga, persaingan kurang sehat sering terjadi karena setiap unit menganggap tugasnya yang paling penting. Berikut ini adalah bagan organisasi lini dan staf. Dari bagan tersebut bisa kita lihat pimpinan tertinggi adalah direktur yang dalam bekerjanya itu dibantu oleh staf, lalu di bawahnya ada manajer A dan manajer B. Dan setiap manajer dalam bekerja dibantu oleh stafnya adalah bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang terdapat beberapa fungsi. Masalah pembagian kerja diatur sedemikian rupa. Pucuk pimpinan dalam hal ini mendelegasikan wewenang kepada manajer di bawahannya dan meneruskan pelaksana, hanya mengenai tugas tertentu atau spesialisasinya. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi fungsional, yaitu pertama, pembidangan tugas secara tegas dan dapat dibedakan. Yang kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara opsional. Ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Selanjutnya, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Dan yang terakhir, koordinasi di antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama bidangnya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian mendalam mengenai bidangnya. Selanjutnya, kelebihan dari organisasi fungsional. Yang pertama, spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Yang kedua, para karyawan akan terampil di bidang masing-masing. Dan yang ketiga, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Keempat, koordinasi secara menyeluruh biasanya sangat diperlukan pada level manajemen atas. Dan yang terakhir, solidaritas moral dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya tinggi. Adapun kelemahan dalam organisasi fungsional yaitu yang pertama, pekerjaan kadang sangat membosankan. Yang kedua, para karyawan sulit mengadakan tour of duty atau tour of area sebagai akibat spesialisasi tanpa terlebih dahulu melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja sehingga koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan. Yang keempat, memungkinkan timbulnya semangat kelompok yang berlebihan pada karyawan yang melakukan fungsi yang sama, sehingga dapat menimbulkan pengelompokan ikatan karyawan yang sempit. Adapun bagan organisasi fungsional yaitu direktur, membawahi manajer keuangan, manajer pemasaran manajer sumber daya manusia, dan manajer operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Sheila Maulina. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manajemen usaha. Manajemen dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Manajemen juga diartikan sebagai proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun fungsi yang terdapat dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, ditentukan apa yang harus dilakukan, kapan dikerjakan, atau dimulai. Bagaimana melakukannya, dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan suatu rencana. Yang kedua, ada pengorganisasian, adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah agar tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja sebaik mungkin dalam bidang masing-masing. Hasil dari pengorganisasian ini adalah terbentuknya struktur organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, ada aktuati atau menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan dan pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi,
para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahannya untuk menggerakkan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan, adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Dengan adanya pengendalian, diharapkan tujuan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, maka menyebutkan nama dan NIM. Pada sesi tanya jawab kali ini, kami akan membatasi 3 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak, ini presentasi udah berapa kelompok ya? Mas, satu kan ya? Masih satu kelompok, Mbak? Baru satu kelompok. Iya. Kenapa nggak di ini dulu aja? Ini diselesain 2 kelompok dulu aja, terus nanti pertanyaannya dibuka barengan. Misalnya ada yang mau bertanya itu ditujukan ke kelompok yang mana gitu. Soalnya kalau misalnya sekarangnya dikasih pertanyaan, takut nanti kelamaan untuk presentasi kelompok berikutnya, Kak. Oke, gitu aja. Jadi ini nanti Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2. kelompok 2 aja sekarang. Oke. Untuk anggota kelompok 2, saya dimohon untuk on-cam. Kita langsung mulai aja ya. Gimana? Yang lain? Kelompok 2. Udah siap belum? Bayu, Ulan, gimana? Tessa? Dimas? Untuk share screen-nya udah tampil belum ya? Udah. Udah langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yaitu organisasi dan manajemen usaha. Sebelumnya, perkenalkan saya Antonius Wiko selaku moderator dan rekan anggota saya Bayu Miranta, Dimas Rizky Prajodi,
Emia Tesalonika BR Barus, Sepia Indah Wulandari sebagai pemateri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung ke sesi pembahasan yang dimulai dari rekan saya, yaitu Sepia Indah Wulandari. Baik. Yang pertama, organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya atau uang, mesin, metode, dan lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa definisi organisasi menurut para ahli, di antaranya yang pertama, menurut James de Monnet, mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Chester E. Bernard, ia berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, menurut Stephen P. Robbins, dia menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Emia. Organisasi. Yang pertama itu formal. Organisasi formal disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengatur tata hubungan dalam bentuk struktur yang ditetapkan. Yang kedua, informal. Organisasi informal merupakan ikatan kebersamaan yang dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya, digunakan memperoleh kepuasan berafiliasi. Bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama adalah bentuk garis. Ini menunjukkan adanya garis komando sentral dari atasan kepala bawahan, seperti pada organisasi tentara. Setiap bawahan harus memberikan pertanggungjawaban kepada atasan sesuai dengan jalur komandonya masing-masing, dan setiap pimpinan memerintah perintah kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan jalur komandonya. Di organisasi garis yaitu cirinya hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang, jumlah karyawan sedikit. Pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi, belum terdapat spesialisasi. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Struktur organisasi sederhana dan stabil. Organisasi tipe garis biasanya organisasi kecil. Dan yang kedua, selanjutnya yang kedua, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf merupakan penyempurnaan dari bentuk organisasi garis. Pada bentuk organisasi ini, muncul pimpinan memilih staf sebagai pembantu yang tidak memiliki kewenangan untuk memberi komando. Ciri-ciri bentuk organisasi garis dan staf. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Karyawannya banyak,
organisasinya besar. Yang ketiga, organisasi fungsional. Bentuk organisasi ini didasarkan atas keahlian di mana sebagai wewenang pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi yang ada di bawahnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ciri-cirinya, organisasinya kecil, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, pengawasannya dilakukan secara ketat. Kami manajemen usaha. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu pernegosiasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pernegosiasian itu sendiri, serta pengendalian atau pengawasan. Adapun definisi manajemen menurut para ahli, yang pertama dari Henry Fayol, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan memberikan acuan mengajar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dari James S. Conner, manajemen adalah pengembangan organisasi dan kemajuan organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi. Tujuan organisasi dan terakhir manajemen adalah mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen. Untuk fungsi manajemen ini dibagi menjadi 4. Pertama, planning, yaitu tentang bagaimana menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapai sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Kedua, organizing, yaitu mengatur sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat menjalankan rencana yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah budgeting, yaitu untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dari rencana yang sudah ditetapkan guna menciptakan suasana kerja yang dinamis. Dan yang terakhir adalah controlling. Ini digunakan untuk tujuan pengendalian, juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai dengan standar yang telah dibuat.
Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini, kami akan menerima 3 pertanyaan dari teman-teman semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi teman bertanya ini ya, kayak tujuan di kelompok 1 atau kelompok 2 gitu. Ayo anggota kelompok 1 kalau mau on cam berbarengan sama kelompok 2. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Mungkin dibatasin aja sampai jam berapa gitu. Kita runding dulu sama kelompok 1 maunya berapa gitu. Biar adil. Sampai 9.30 mungkin Kak, ditunggu. Boleh. 9.25 aja gimana? Bisa. Kan nanti kan Boleh. yang kan kita diwajibkan buat bertanya juga di e-learning. Ya, di e-learning. Jadi 9.25 aja gimana? Boleh. Oke. Halo, selamat pagi. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Alia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2013 10020. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok yang kedua. Tadi kan kalian menjelaskan tentang jenis organisasi. Organisasi itu ada yang formal dan juga yang informal. Pertanyaan saya, bolehkah kalian menjelaskan atau memberikan contoh lain dari organisasi formal dan organisasi informal? Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab untuk organisasi formalnya itu seperti koperasi gitu, mungkin formalnya itu seperti ibu-ibu warisan seperti itu. Informasi.
Maaf sebelumnya, masih boleh bertanya? Boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini Laili Naja dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2013126. Saya mau bertanya ke kelompok 1 karena tadi saya baru join di tengah presentasi. Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan organisasi yang terbentuk garis atau lini, dan bisakah sebutkan contoh organisasi yang ada saat ini? Terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaan dari Mbak Aini. Tunggu bentar. Mungkin teman-teman kelompok 1 ada yang udah dapet. Sementara pertanyaannya kami tampung dulu. Jika ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Mohon maaf Mbak Alia, untuk pertanyaan yang tadi, apakah masih bingung nggak? Atau enggak dijelasin sama teman saya, sama Ulan? Ayo Ulan. Kalau boleh saya minta contoh yang lain karena belum terlalu ngerti sih, Kak. Oh oke. Pertanyaannya nanti dijelasin sama Ulan. Ayo Ulan.
Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Alia. Organisasi formal itu adalah organisasi berdasarkan kebutuhan dalam mengatur tata hubungan dalam bentuk struktur yang ditetapkan. Contohnya itu seperti sekolah, negara. Organisasi informal itu organisasi yang merupakan ikatan kebersamaan yang dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya guna memperoleh kepuasan bervariasi. Contohnya seperti arisan ibu-ibu dan reuni. Bagaimana Mbak Alia? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Untuk kelompok apa sesi pertanyaan kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk kelompok 1 ada yang bertanya itu moderatornya. Ini ada yang bertanya untuk kelompok 1 dari Alfaini Darojat dari Prodi PBI dengan NIM 2013100024. Nah, di kelompok 1 tadi, pertanyaan itu adalah di kelompok 1 menjelaskan bahwa kelemahan organisasi lini adalah salah satu kelompok pelaksana sering bingung membedakan perintah dan bantuan nasihat. Bisa dijelaskan bagaimana maksud dan contohnya. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya ya, sebentar. Lalu tadi untuk pertanyaan pertama tentang contoh organisasi lini dan staff. Contoh untuk perusahaan yang kini mau menggunakan sistem itu adalah
McDonald's Indonesia Corporation. Nah, di McDonald's ini perusahaannya bergerak dalam bidang cepat saji gitu. Nah, di apa namanya, untuk susunan organisasinya itu adalah head office, itu adalah kepala kantor. Nanti di bawahnya itu adalah operational manager, lalu ada operational konsultan, dan juga ada store manager. Nah, kita tahu sendiri kan bahwa di McDonald's itu terdapat banyak cabang. Nah, store manager ini nanti akan memanajeri setiap cabang itu. Lalu di bawahnya nanti ada asisten manajer pertama, asisten manajer kedua, dan seterusnya nanti sampai ke bawahnya yaitu kru. Itu untuk jawaban pertanyaan untuk kelompok 1 tadi. Terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pertanyaan pertama tadi? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Oke. Untuk kelompok 1 berarti pertanyaan ini tadi udah dijawab semua ya? Sudah. Belum. Tinggal satu lagi. Yang tentang membedakan perintah dan juga bantuan nasihat itu belum. Bentar. Jadi kalau misalnya untuk kelompok 2 pertanyaannya udah ditutup. Kalau untuk kelompok 1 nanti gimana? Soalnya waktunya udah lewat kan, udah lebih. Saya coba bantu jawab untuk pertanyaan yang kedua dari Alfaini Darujat. Itu kan tadi pertanyaannya di bagian kelemahan organisasi lini dan staff, itu kelompok pelaksana sering bingung membedakan perintah dan juga bantuan nasihat. Nah, yang dimaksud di sini adalah kelompok pelaksana kan ini kan tadi kan di bagian jajarannya kan ada direktur, lalu direktur itu membawahi manajer A dan juga manajer B. Nah, di setiap direktur dan juga manajer A dan juga B itu kan itu ada staf yang sebagai pelaksana dan juga sebagai penasehat. Nah, terkadang perintah yang datang dari penasehat itu kadang dari penasehat dan juga dari manajer A, jika tidak ada komunikasi yang baik nanti bisa sering terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan perintah yang double. Makanya itu adalah termasuk kelemahan dari organisasi lini dan juga staf, di mana sering sekali jika koordinasinya cukup buruk itu akan mengakibatkan kebingungan di bagian kelompok pelaksana. Begitu sekiranya. Untuk Alfiani Darujat, ada yang mau ditanyakan lagi atau masih bingung? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Ini untuk kelompok 2 juga sudah ditutup. Mas Anji? Gimana? Ditutup aja gimana? Oh ya, ditutup aja. Dimulai kelompok 1 juga apa-apa dulu. Oh ya, demikian presentasi untuk kelompok 1. Terima kasih. Nanti untuk pertanyaannya silahkan untuk dimasukkan di kolom e-learning setelah Pak Nuryadi upload videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat presentasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.